Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Selamat malam karena ini kebetulan malam banget ya. Kenapa saya menginisiasi untuk langsung live di Facebooknya Ekraf Karawang? Tadi sebenarnya obrolannya udah lama banget. Jadi tadi teman-teman yang udah ada di samping saya ini, ada bapak-bapak yang di samping saya ini, sebenarnya tadi udah ada obrolan offline teman-teman. Cuman obrolannya tuh menarik banget. Nah, saya pikir kayaknya ini harus dipublish nih biar orang-orang tahu gitu ya kan. Tujuan mereka kenapa datang ke Ekraf itu biar orang-orang tahu bahwa ternyata banyak potensi banget di desa-desa. Apalagi sekarang Pak Sandiaga Uno atau Menteri Kemenparekraf itu sekarang lagi menggalakkan desa-desa wisata atau desa-desa kreatif. Nah, di samping saya ini udah ada bapak-bapak yang super keren. Super kece datang ke sini jauh-jauh datang dari desa Rangdo Mulya. Nah, kalau mau perkenalkan mending dua orang langsung aja yang perkenalkan. Mungkin dari Kang dulu, Kang, atau dari Bapak dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawan dari Desa Rangdo Mulya, Kampung Gulampok. Oke. Satu lagi, berarti ini Bapak Herawan ya. Assalamualaikum, nama saya Dadang atas kewakilan Desa Rangdo Mulya, Dusun 2. Dusun 2 apa nih? Rangdo Mulya. Oh, Dusun 2 Rangdo Mulya. Oke. Ini tadi sih kalau dari obrolan offline ya, itu menarik banget karena dua orang ini tuh membawa potensi-potensi desanya masing-masing. Maksudnya mereka tuh akan sekarang tuh akan membanggakan kota-kota daerah-daerahnya atau desa-desanya masing-masing. Coba Pak, jelaskan apa nih yang mau diterangin ke teman-teman Ekraf khususnya. Ini spesial langsung live nih teman-teman di Facebook lagi ya. Ada apa sih di Desa Rangdo Mulya ini sampai malam-malam gitu pengen ke Ekraf gitu ya kan? Coba Pak. Alhamdulillah atas datangnya saya ke Ekraf ini dikarenakan ada apa namanya potensi. Ada Nung berpotensi gitu. Ya. Sebagai ini, kalau sebenarnya saya udah ngobrol sama Nung, jadi kalau sebelumnya mungkin videonya belum muncul di YouTube, tapi sebelumnya kita udah ngobrol sama Nung dan ada video-video cuplikan-cuplikannya. Ternyata setelah video itu viral teman-teman, Nung pun akhirnya di kampungnya pun viral juga ya. Viral juga. Akhirnya ramai banget. Kalau kita berbicara tentang subsektor ya mungkin ya Pak, mungkin Nung itu adalah kerajinan berarti ya? Ya, kerajinan. Ya, kerajinan. Bahkan dia membikin traktor, membikin beca, gitu, membikin Ini ada ukiran lah ya? Ada ukiran ini lebah ya. Lebah. Ya, karena ada momen kok. Ada pesanan gitu. Iya, ada momen. Bikin. Betul. Momennya baik. Ya alhamdulillah udah kelar gitu. Oh, jadi Nung ini adalah warga Bapak ya? Warga saya. Sampai pupunya datang ke sini cuy. pengen main juga. Jadi gak cuma warganya doang, ternyata bapaknya juga main ke sini. Jadi Nung sekarang di kampung atau di desa seperti apa sekarang Mbak nih? Ya sekarang Nung lebih kreatif gitu. Tadinya bangun siang, sekarang pagi. Bikin ide-ide yang lain gitu. Bikin apalah yang ada di pikirannya dia bikin gitu. Oke, siap. Berarti kalau Nung itu dari warga Bapak. Ya. Oke. Kalau Kang Dadang ini di desa yang sama juga. Kayaknya Desa Rangdo Mulya ini banyak orang-orang kreatif ya. Sampai ada dua orang yang Kalau saya mah pengen nyetakan bahan tetes telur. Tetes telur. Mesin tetes. Mesin tetes telur. Oke. Sama kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif ya mungkin kerajinan juga ya. Kerajinan juga hitungannya kayak gitu. Berarti ini deketan sama Nung juga atau gimana? Jauhan. Oh, jauhan. Beda dusun gitu. Cuma masih satu desa. Oke, masih satu desa. Berarti apa nih si kreasinya? Tadi itu ya? Pengen pasaran inilah gitu tetes telur gitu. Tetes telur teman-teman. Jadi mungkin ya selama ini kan nah ini nih contohnya nih. Jadi contohnya adalah itu. Jadi mesin tetes telur ini ya mungkin kalian
mungkin udah sebelumnya udah familiar lah ya tentang Iya, maksudnya kayak alat kayak gini. Ternyata di kampungnya Kang Dadang ini, jadi ada satu warga, ada berapa warga di situ? Dua dusun. Oh, dua dusun. Dua dusun. Enggak, maksudnya yang membuat ini. Satu orang itu doang. Satu orang ini. Oh iya. Ada lagi yang bubuk, Pak. Oh gitu. Nggak, kita berbicara dulu nih. Berarti yang bikin ini ada satu orang di warga desa, Warga saya. warga Kang Dadang ini. Iya. Jadi membuat tetes telur gitu ya, Iya. mesin tetes telur gitu ya. Iya. Nah, katanya mesin tetes telurnya ini udah kemana aja nih jualnya nih? Udah ke Papua, Papua, udah ke oke. Wawena, bahkan Wawena. ke Malaysia nyampe. Malaysia teman-teman. Wow, Sampai keren. ke luar Iya. negeri lah. Ke luar negeri dari desa Rangdumulya tuh Jawa teman-teman. Timur, Jawa Tengah udah masuk. Oke. Madura. Madura nyampe. Karena orangnya nggak bisa hadir, boleh disebutin namanya. Bisa. Siapa? Maruf. Maruf. Ahmad Maruf. Ya, Ahmad Maruf. Jadi Kang Maruf ya. Iya. Jadi Kang Maruf ini warga desa dari Rangdumulya. Di situ ada potensi besar ya membuat ini. Kalau ya ini kebetulan saya tadi lupa. Jadi kepala desanya nggak bisa hadir hari ini teman-teman. Jadi diwakili oleh mereka. Jadi kepala desanya Bapak Haji Abdul Aziz. Haji Abdul Aziz. Halo Pak. Selamat malam. Punten ya Bang, kenalin. Ini ada warganya nih datang ke sini pengen ngobrol, ternyata menarik banget obrolannya, makanya langsung live aja, langsung live gitu. Ternyata ada potensi juga nih ini. Jadi udah berapa lama nih kalau untuk mesin tetes ini telur ini? 5 tahun ke belakang. Oh, Pak. udah lama ya? Udah lama banget, Pak. Udah lama banget ya. Wah, keren juga ya. Bahkan udah kan dulunya masuk ke BUMDes juga. BUMDes. Oke. Terus akhirnya Akhirnya BUMDes ini mandiri. Jadi oke. mandiri. Oh, jadi akhirnya nggak istilahnya kalau bahasa anak-anak ekonomi kayak kolaborasi kan. Iya. Jadi udah nggak kolaborasi lagi Iya. tuh. Oke, siap. Nggak apa-apa, malah justru si Kang Punten tadi teh siapa yang bikin teh? Ahmad Maruf. Oh, jadi Kang Maruf ini mungkin lebih ya udahlah, saya mah pengen sendiri aja gitu sekarang Iya, mandiri ya. Mandiri ya. Tapi masih lancar tuh. Alhamdulillah sekarang masih lancar. Masih lanjut ya, Iya. masih lanjut. Ada apa ya? Mungkin kalau BUMDes kan waktu itu mungkin ada bantuan Iya. gitu. Kalau mandiri kan istilahnya ya uang mandiri, independen gitu-gitu. Nah, ada kesulitan nggak tuh katanya? Yang Kesulitan cerita-cerita, paling masalah Kang. pemasaran ini. Pemasaran. Iya. Pemasaran dan modalnya gitu. Modal dari Oke, modal. jadi ada Investor harus ada investor lah gitu. siap. Jadi teman-teman mungkin ya mungkin sebelumnya si Kang Maruf ini ya awalnya kolaborasi tuh ya dengan BUMDes, terus akhirnya mungkin nggak tahu ya kita nggak boleh diceritain di sini. Nggak tahu ada akhirnya masalah ya, apa gitu. akhirnya ya udahlah saya pengen mandiri ya mungkin dari segi kita berbicara tentang kesulitan ya memang selalu ada kesulitan ya mungkin dari segi investor untuk membuat barangnya mungkin ya terus juga dari segi pemasaran mungkin ya. Iya. Tapi tadi katanya udah terjual tuh, itu berarti masih ada pasarnya? Masih ada. Iya. Masih ada. Mungkin pengen lebih luas lagi lah ya. Jadi kebentur sama dananya ini. Oke, ya mungkin kalau pengen, jadi mungkin kesulitannya adalah Kang Maruf ini pengen produksi banyak, Iya. tapi karena modalnya eueuh gitu nya. Iya. Akhirnya ya nyieun ge, aduh orang tuh boga modal, iya orang kumaha nyieun. Nah, itu mungkin kesulitannya ya. Iya, mau gitu. Oke, ya mungkin ya seperti yang tadi dijelasin mungkin kalau dari segi obrolan offline ya, jadi siapa tahu ya kita berjejaring ya, namanya berjejaring, siapa tahu ada pelaku aircraftnya sendiri atau yang menonton video ini tertarik dengan wah ini kayaknya bisnis keren nih, apalagi udah ada pasarnya, siapa tahu bisa investasi di sini, mungkin Iya. ada investor yang bisa masuk ini ya monggo silahkan teman-teman bisa menghubungi langsung ke warga ya tadi itu ke desa Rangdumulya seperti itu. Keren. Jadi kalaupun sekarang kan lagi musimnya investasi kripto ya. Itu kan ada tuh investasi kripto Iya. yang awalnya untungnya berapa persen akhirnya rugi. Nah, mending untungnya ya. Ini mah untung terus teman-teman. Untung ini. Nah, jadi lah. Nggak ada ruginya ini mah Pak, nggak Nggak ada. basi sih. Nah, itu kesulitannya ya mungkin sekarang modalnya nggak bisa produksi ya. Nah, berarti kalau ceritanya mungkin Kang Maruf ini cerita udah kejual berapa? Ini Banyak sampai sih sekarang Pak, tuh. dari dulu kan saya yang pengirimannya saya. Oh ini marketingnya. Bahkan dia butuh buat apa pemasaran Oke. gitu. Bahkan ini
Tapi yang pesen mah banyak. Ya. Ya kebenturnya sama dana. Oke, jadi misalkan ada yang ini contoh ya, misalkan ada yang pesan 10. 10 berarti Tapi dia kan harus bisa dua. Oh ya, jadi dia harus menyediakan kalau kita berbicara harga-harganya berapa tuh satu alat? Kalau masalah harga kurang tahu juga saya. Oh gitu. Iya. Ya mungkin karena alatnya ini modern ya istilahnya, Iya. mungkin agak cukup mahal ya, akhirnya kebentur dana itu ya. Iya. Akhirnya susah untuk membuat karya tersebut gitu. Udah otomatis ini mah, Otomatis. netesnya Oh, gitu. nggak manual gitu. Oke, jadi ya alatnya sih mungkin ya pada umumnya bisa untuk meneteskan telur. Dari berapa itu tuh kapasitas telurnya? Dari 300 sampai 2000. Wow, keren itu. Dari 50 telur sampai 3000 telur. 3.000 telur. Nah, ini yang itu yang teman-teman. 3.000 ini Pak. Nah, ini nih kalau kelihatan nggak teman-teman Ya, nah, yang ini ya. kecilnya ada yang Nah, ini salah satu ya alatnya familiar lah, mungkin kalian Iya. juga pernah lihat. Cuman di Karawang ternyata aya nukia Iya. gitu ta. Saya ge baru apal gitu ternyata. Oh, luar biasa gitu, apalagi warga desa ya, kebanyakan Warga kan desa. kayaknya yang bikin kayak gini mah di kota gitu ya. Nah, ini warga desa. Nah, ini terima kasih udah sharing sama kita gitu. Nah, kalau dari Kang Herawan ada yang mau disampaikan lagi nggak? Maksudnya potensi-potensi dari desa, warga desa. Ada lagi itu Nah. yang warga saya itu yang Nah. bikin apa namanya itu cangklong. Cangklong, gitu. oke. Ya, cangklong itu juga sama, udah punya pemasaran sampai ke Jogja kemana. Jogja, wah, Udah keren. ada. Yang pesen sampai 1000. 1000 cangklong. Iya, udah ada. Ada yang 200 gitu, Oke. udah ada. Kayaknya kita mesti main ke sana deh. Lama gak sih ke sana? Pasti, ya. Tadi berapa jam ke sini? tengah jam lah. Oh, deket ya? Ya, dekat. Tengah jam Deket dulu ya? kurang Kurang lebih tengah kurang jam lebih, lagi. iya. Ini kan saya punten ya, kalau misalkan ini kan ada di sekitar Adiarsa ya teman-teman, di base campnya teman-teman Aircraft. Kalau ke sana tuh gimana tuh? Maksudnya saya kan kayaknya belum tahu nih ke Desa Rangdomulyo itu kemana tuh? Maksudnya Paling- jalurnya gitu? Dari sini ke Rawamerta, Rawamerta, oke. terus ke Gandok. Ini kecamatan Pedas saja. Oh, daerah Kecamatan Pedas. Oke, jadi daerah situ ya. Iya. Ya mungkin orang-orang Karawang juga ya. Mungkin kalau disebutin desanya di mana ya tahu gitu ya. Jadi sekitaran Kecamatan Pedas ya. Ya, jadi Masih tahu daerah ada situ. Sarangdumulya di mana gitu. Oh iyalah, apalagi banyak potensi di situ ya. Nah ini yang tercatat mungkin yang sepengetahuan bapak-bapak semua, ada berapa warga sih di Desa Rangdomulyo ini yang istilahnya di industri kreatif gitu? Ya baru 4 lah kalau nggak salah. 4 ya, Iya. lumayan banyak sih kalau ternyata potensinya besar gitu. Berarti Nung salah satunya. Nung, Oke. Abu gitu sama Ahmad Ma'ruf, Ahmad Ma'ruf sama Jahidi, ini tukang kembu itu. Tukang Kembu, iya. kembu tuh. bubu buat ikan itu. Oke. Mancing. Oh, wadah ikan. Iya, wadah ikan. Dari kayu ya kayak gitu Kayu, ya. kayu. Oke. Kayak gitu bukan sih bentuknya Dari tuh? awi, bambu. Iya, bentuknya kayak gini Iya, bukan sih? iya, Yang nanti di atasnya tuh ada kayak buat kotak lubang Iya, gitu. Ya, kayak gitu lah ya, kayak gitu lah ya. Ada yang kotak, ada yang tablet, ada yang pada Oke. plastik lah gitu. Ada yang bikin gitu juga di situ. Ada. Waduh, keren ya. Nah, maksudnya satu desa ada 4 industri kreatif sih luar biasa menurut saya. Maksudnya potensi yang bisa Tinggal bikin. mengembangkan lah gitu Nah, Pak. Ya, itu. pemasarannya. Iya. Mungkin kalau gabung sama Ekraf ya mungkin lebih Siap. itulah gitu. Oke. Ya, siapa tahu lah ini pas Sandiaga Uno nonton gak ya? Iya. Harusnya pas Sandiaga Uno ini datang langsung ya ke sana ya. Kalaupun itu kementerian jauh ya minimal Bapak inilah apa namanya Ibu Selika Iya, Ibu atau enggak Selika. Pak Haji Ae. Pak Haji Ae, Silakan untuk gitu. main ke Desa Rangdomulyo, di sana banyak potensi kreatif loh. Ya, iya. Tapi Kan dulu pernah main dulu. Pernah main, oke. Iya, Ibu Siapa? Selika. Bu Selika, Ya, waktu oke. ini mau pencalonan itu. ya, ya datang ke situ. datang ke situ. Cuman ini gak, maksudnya main ke tempat-tempat ini gak kayak industri kreatif kayak gini? belum sih. Oh belum waktu Mungkin itu ya? sekarang mungkin Ya. Nah. Soalnya kan kemarin belum tahu. Belum ibunya. tahu ya? Iya. Oke. Kalau udah Siap, dikasih siap. tahu mungkin harus main lah. Harus Bisa. main. Oh iya, jadi untuk Ibu Bupati yang tercinta nu paling gelis. Mungkin waktu itu main ya sekedar kita ngobrol dengan warga. Nah, ternyata di situ banyak potensi ya, banyak potensi ya. Ada yang pembuat tetes telur, ada yang buat kerajinan ukir, terus juga ada yang dari kayu.
Jadi ya silakan bisa main lagi ke sana ke Desa Rangdu Mulia. Kalaupun nggak bisa main ya dana bantuannya ke sana ya. Iya, lu sangat diharapkan itu sama pengrajin itu. Siap. Karena ya, dari apa namanya istilahnya program kerjanya tuh salah satunya ya membangun UMKM itu kan. Iya. Ya bisa lah nanti bisa datang ke sana lagi gitu ya kan. Menarik tuh. Iya. Ada apa lagi potensi yang mungkin kira-kira yang ini kan udah terbentuk nih atau yang pengen dibentuk nih oleh istilahnya Jadi ada bapak-bapak yang rencana buat bikin itu rencana. kunci. Kunci. Iya. Oke. Buat dari bubuk kecil sampai Oke, yang bubuk gede, kecil ya. ya. Oh, jadi miniaturnya. Oke. Insya Allah kedepannya mau dibentuk. Siap. Itu kan kalau yang udah terbentuk kan ini udah ada 4 orang itu. Iya. Nah, mungkin nanti akan membentuk lagi. Iya. Ya minimal dari gantungan kunci lah ya, pembentuk-bentuk kayak Kayaknya gitu. unik gitu dari bubuk Iya. yang kecil. Betul. Keren. Siap sih. Saya siap main lah ke sana lah ya. Siap diantos. Iya, ternyata setengah jam ya. Karena kalau kemarin kan kita ada Kepot tuh, ada Karangmekra Podcast. Di situ kan saya juga ngobrol dengan banyak orang tuh, Kang. Jadi ya ternyata justru potensi-potensi ekonomi kreatif itu berkembangnya di desa. Iya. Kayak gitu, maksudnya kayak daerah-daerah kayak Batu Jaya jauh-jauh, Cilamaya, itu juga lumayan cukup jauh lah kalau kita berbicara ke kota gitu. Banyak potensi di desa itu ya, termasuk ya Desa Rangdu Mulia ini ya, banyak potensinya ya, luar biasa, keren sih. Berarti kesulitan apa lagi nih selain dana dan pemasaran? Ada kesulitan yang tercatat atau apa gimana gitu? Ya mungkin tempat kali ya. Tempat untuk Ya untuk penjualan, market atau Bukan. kayak pasar atau gimana? Tempat buat Untuk- bikin produksi. ya produksi Oh, gitu ya, maksudnya. ya. Boskop lah gitu. Oke. Oh, jadi selama ini si kreator atau pembuat pengrajin ya, itu di rumah masing-masing Di ya? rumah masing-masing. Oh, masih di rumah. Oh, jadi pengennya di Desa Rangdu Mulia ini ada sebuah tempat di mana bikin karya tuh di situ gitu. Oke, bisa. Ada lahannya di situ. Woi. Kalau lahan banyak. Ya, oke. Siap. Berarti ya maksudnya itu keinginan lah ya. Keinginan dari desa, maksudnya pengen mengembangkan potensi industri kreatifnya, mungkin salah satunya ya pengen ada sebuah wadah gitu ya, atau ya maksudnya kalaupun ternyata nggak ngebangun misalkan kayak ada satu rumah atau apalah gitu ya, difokuskan di situ gitu. Oke, buat produksinya. Oh, biasa keren. Biar mengurangi pengangguran lah gitu. Nah, betul. Selama ini kan apa ya, mindset ya, kita tidak menyalahkan orang yang pengen kerja di pabrik ya. Kita tidak menyalahkan itu. Nah, justru kita mengembangkan bahwa bekerja nggak cuma di pabrik aja kan. Nah, itu. Jadi kita bisa dari rumah pun kita bikin apapun ya, itu bisa jadi potensi ekonomi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus apa lagi yang mau di-share? Dari udah tercerahkan nih? Iya, Atau intinya mah iya. kemungkinan ya dananya itu kurang. Ayam meren gitu ya. Ayam meren, saya tikwa. Oke, jadi kesulitannya sekarang ya mungkin kita sebenarnya realistis lah ya. Maksudnya realistis itu ya dana bantuan lah seperti ya. Pandemi ya, mungkin ada kesulitan dari segi dana karena sebenarnya yang pesen barangnya tuh banyak ya. Karena kan kalau kita istilahnya si pembelinya suruh DP, itu kan belum mencukupi juga, istilah kayak gitu. Harus ada dana, emang kita punya dana pribadi gitu. Oke, itu udah curahkan semua nih ya. Udah Pak. Mungkin ada pesannya dari Pak Lurah yang mungkin nggak bisa hadir sekarang untuk warga desanya, silakan. Sobat Pak Wakil. Pesan-pesan terhadap warga Rangdu Mulia atau silakan. Ya pesan saya dari pihak Desa Rangdu Mulia, aparatur Desa Rangdu Mulia untuk warga saya, apalagi anak muda, harus berkreatif, berproduktif lah gitu. Nah, itu. Agar mengurangi pengangguran, mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Supaya gimana ya, menghasilkan kreatif yang baik ya, yang lebih baik gitu.
Oke. Intinya mah hayang ngangkat derajat Desa Rangdu Mulia. Ya. Nah, itu luar biasa keren. Jadi buat anak-anak mudanya di Desa Rangdu Mulia berkarya terus, teman-teman. Karya terus. Ya, jangan menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga gitu ya. Ya lebih baik berkarya lah gitu. Lebih baik Keren. berkarya. Seperti itu karena ya potensi kalian kan mungkin nggak pernah tahu ternyata jagonya ini. Nah, gitu dan mungkin buat anak muda yang ternyata selama ini kan diam-diam di rumah ternyata jago bikin misalkan ngukir gitu kan. Silakan untuk ngobrol langsung ya. Iya. Bisa ngobrol langsung dengan aparatur desa ya. Bisa langsung curhat. Ternyata saya bisa bikin ini. Gimana coba pengembangannya? Nah, mungkin bisa langsung datang ke desanya. Oke, siap. Turun berarti ya. Udah ya, cukup ya. Siap. Nah, itu udah tercurahkan semua teman-teman. Jadi ya, jadi apa namanya? Jadi si bapak-bapak yang super kece ini, mereka pengen nge-share lah bahwa di desanya itu banyak potensi kreatif gitu. Jadi kenapa mereka datang ke Ekraf ya salah satunya mungkin di desanya pengen ngebentuk juga forum di sana ya. Karena setahu saya ya, ini saya sepengetahuan saya gabung di Ekraf, jadi ada forum kreatif desa seperti itu. Ya seperti diwacanakan oleh Pak Sandiaga Uno juga ada desa kreatif seperti desa wisata. Nah, mereka dari Desa Rangdu Mulia ini banyak potensi kreatif yang bisa dikembangkan di sana. Cuma permasalahannya adalah ya itu balik lagi kita berbicara tentang ayam beren. Nah, itu. Siapa tahu dengan datangnya ke Ekraf mungkin bisa membantu dari ya mungkin dari segi modal ya insya Allah ada gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada, kalau kita berbicara enggak ya enggak gitu ya, kita berbicara realistis gitu. Ya mungkin dengan datangnya ke sini salah satu ikhtiar siapa tahu ya setelah datang dari sini kan viral oke gitu ternyata video ini teh gitu, ternyata banyak investor yang oh saya pengen bisnis sih di bidang kayak tadi tuh penetes telur gitu karena kebetulan mungkin relasi dia peternak. Nah, mungkin dia punya relasi yang lain yang emang bisa nerakin telur gitu. Nah, mungkin bisa seperti itu. Silakan datang langsung ke Desa Rangdu Mulia ngobrol-ngobrol di sana gitu. Jadi, mungkin cukup itu. Dan buat teman-teman yang tiba-tiba malam-malam seperti ini ada live langsung dari Ekraf, mungkin kaget ada apa nih? Karena saya menyayangkan potensi tadi itu. Jadi kalau nggak di live-in kayak gini, jadi kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi Hampunten ya kalau misalnya ternyata di lagi Facebook kan tiba-tiba muncul nih muka kita. Hampunten ya sebelumnya. Jadi ini luar biasa, ada potensi desa yang harus kita populerkan biar orang-orang tahu. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Ya kita pamit ya. Kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.